Mari kita ikuti langkah-langkah himbauan dari komunis IDI sendiri, yaitu silakan pakai masker atau tidak. Wow, orang awam tapi nggak bego-bego amat lah. Korea Utara jaya, Brunei jaya, Taiwan emang China. Ya, kesalahan tapi masih bisa diperbaiki harusnya. Semua orang pernah salah termasuk pemerintah. Kenapa mall buka, masjid nggak buka? Kenapa kita dilarang mudik tapi orang China boleh datang ke tempat kita? Ada apa ini sebenarnya? Berpikirlah. Tapi kalau tujuannya nggak mau China dijelekin sama postingan tadi, ya nggak tahu urusannya. Kenapa dia ngomong kayak gitu? Penduduk asli orang Jawa bukan orang Jawa yang sekarang. Orang Arab juga bukan pribumi. Kan di Indonesia juga ada ras Arab. Aku nggak yang begitu merasa diperhatiin sama keluarga. Dalam Al-Quran aja udah jelas, bukan cuma prediksi. Every person on this earth is wanted to be happy and have a place on this earth, no matter what. Stop racism. Cuma mau cerita, segitunya keluarga aku rasis. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Today I'm gonna share to you that I'm so upset. So I'm so sorry about this noises here because I turned on my AC. I don't know. I'm so sorry about that because I'm not native speaker, so I still learn how to speak in English well, so don't judge me, but yeah, I'm still learning. So today I'm gonna share to you guys, I got so upset today because I was arguing with my family member. Actually, we don't really close because this my family member not live in Java. You know, I'm from Java, but now I'm in Jakarta. So just let's jump to the video. Aku campur ngomongnya bahasa Indonesia sama bahasa Inggris ya guys, karena kalau aku ngomong bahasa Indonesia pas aku marah atau lagi kesel tuh kayak terlalu kasar. Nah kalau aku ngomong pakai bahasa Inggris kayak lebih lepas, kasar sih, cuma kayak lebih, mungkin orang anggapnya biasa aja karena pakai bahasa Inggris. Orang yang pakai bahasa Inggris biasanya kayak oh damn shit gitu, kayak ya udah biasa aja, kayak bahasa gaul aja, tapi nggak yang terlalu masuk hati gitu. Jadi tujuan aku pakai bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ya karena kayak gitu. Kalau aku lagi marah lebih nyaman untuk pakai bahasa Inggris. Kalau aku marah pakai bahasa Indonesia kayak terlalu kasar gitu. Oke, jadi ntar aku scroll dulu ke atas. Jadi di keluarga aku tuh ada kayak grup family gitu. Nah, paman aku, my uncle, itu habis broadcast kayak gini, sandiwara corona. Aku bacain ya guys. Nanti aku akan kasih juga kayak screen record dari chattingan WhatsApp-nya. Aku nggak tahu akan tulis di sini atau di sini. Kok tulis kayak taruh di sini atau di sini. Pokoknya ntar aku edit sedemikian rupa biar kalian bisa dengerin aku dan lihat chattingannya gimana, biar nggak kayak terkesan ngadi-ngadi gitu. Aku bacain. Tadi niatnya aku cuma record terus aku upload, tapi aku tahu kalian pasti malas banget bacanya, jadi aku bacain. So ya ini dia. Sandiwara Corona. Ini ada tulisannya forwarded. Jadi kayak ini dapat pesan ini dari siapa terus di share lagi gitu, bukan yang dia nulis sendiri gitu. Atau sih dia nulis sendiri atau enggak, pokoknya intinya di forward gitulah. Akhirnya ada yang berani bicara kebenaran dikirimkan oleh Dokter Yusrita. Aku nggak tahu ini dokter siapa, tapi aku anaknya Dokter Tirta. So yang Dokter Tirta bilang sama yang di sini bilang tuh agak berbeda. Terus aku kayak menyampaikan yang aku tahu aja gitu. Tahu aku yang aku dapat dari Dokter Tirta dan dokter-dokter lain atau dari berita yang lain yang aku baca. Karena menurut aku ini kayak kok gini gitu. Tapi aku baca aja. Akhirnya ada yang berani bicara kebenaran dikirimkan oleh Dokter Yusrita. Tulisan ini dari komunitas IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Tulisannya ilmiah, jangan termakan pembodohan, berpikirlah dengan akal sehat agar selalu sehat pula seluruh tubuhnya. Terus terang, kami paham sebenarnya apa yang terjadi. Hakikatnya udara di Indonesia, hakikatnya udara di dunia ini bersih dan sehat. Tidak ada pandemi, tidak ada COVID, dan tidak ada virus yang berterbangan yang mematikan. Semua itu adalah bentuk pengelabuan dan pembodohan global. Contoh negeri Swedia, Korea Utara, Chechnya, nggak tahu nih apa bacanya,
Tajikistan dan sebagian negeri-negeri Islam ex jajahan Soviet adalah negeri yang aman, sehat, semua rakyatnya tidak ada satupun yang diklaim terkena COVID. Kok bisa? Karena negara-negara tersebut tegas menolak keras himbauan dari WHO. Karena bagi negara tersebut ini adalah isu pandemi, bukan wabah pandemi, dengan tujuan mematikan perekonomian dan sosial masyarakat suatu negara. Secara logika saja, pertama bila COVID ini disebut pandemi, wabah virus yang mematikan, tentunya dan seharusnya orang-orang di sekitar kita sudah banyak yang mati bergelimpangan pula dan berjatuhan di jalan-jalan, di pasar, di rumah-rumah mereka sendiri pada berjatuhan mati. Seperti yang kita lihat yang terjadi di Wuhan, China sana, tidak harus mati di rumah sakit karena katanya pandemi. Oke, next. Masih percayakah yang mati berjatuhan di jalan-jalan di Wuhan, China itu adalah karena COVID? Ternyata China RRC telah berhasil membuat pembodohan kepada seluruh dunia. Logika kedua, bisa dipikir dengan akal sehat saja kasus-kasus yang terjadi mengapa orang-orang diklaim positif lalu dikarantina di rumah sendiri atau mandiri 99% tidak pernah ada satupun korban yang meninggal, betul? Tapi yang dikarantina di rumah sakit pasti banyak dari teman-teman kita dan saudara kita yang kita cintai meninggal karena mereka terjadi korban kematian justru saat di rumah sakit. Karena menurut aku yang di rumah sakit itu yang kasus parah, yang karantina mandiri itu yang gejalanya ringan, jadi otomatis kalau ada yang meninggal ya yang dari rumah sakit menurut aku. Tapi aku juga, kalian cek deh akun YouTube-nya Ayu Petrin dan Matt, itu neneknya mereka juga meninggal dan karantinanya mandiri, gak di rumah sakit. So ya lanjut, mengapa kasus korban kematian COVID tidak ada satupun di rumah sakit? Mengapa kasus korban kematian COVID tidak ada satupun yang di rumah, tapi justru kematian itu di rumah sakit? Seseorang yang diklaim positif corona di rumah aman-aman saja dan sembuh sendiri, tapi celakanya yang diklaim positif yang berada di rumah sakit resikonya antara hidup dan mati karena banyak pasien yang akhirnya pulang tinggal lama di rumah sakit. Berarti ada apa sebenarnya di balik rumah sakit saat ini? Kenapa berbahaya dan justru membawa kematian setiap pasien? Setiap pasien ada yang bisa jawab? Sorry guys, belibet karena aku bacanya sambil emosi, sambil ini banyak banget ini yang harus dibaca. Oke ya, kita lanjut. Oke, biar cepat kelar nih. Karena di rumah sakit orang-orang yang bisa berhasil pulang dan sehat kembali di sana adalah yang diberi vitamin-vitamin saja, itu tidak berbahaya. Dan penyebab kematian di rumah sakit modusnya yang terbanyak karena pasien yang disuntik vaksin, yang akhirnya menyebabkan gejala kepala pusing, badan panas mendadak, dan menyebabkan sesak nafas dan akhirnya meninggal. Itu jawabannya, paham kan? Bila virus corona itu katanya pandemi atau wabah mematikan, harusnya secara akal sehat yang namanya disebut pandemi kematian para korban bukan dan tidak harus di rumah sakit saja, tapi juga di rumah-rumah mereka sendiri. Itu baru namanya benar disebut pandemi. Maka ada himbauan dari IDI sendiri, Ikatan Dokter Indonesia. Aku nggak tahu ini benar apa enggak. Hai, mungkin ada penonton yang dari IDI. Apakah ini benar broadcastan dari kalian atau ada oknum? Please comment. Tadi sampai mana? Maka ada himbauan dari IDI sendiri, Ikatan Dokter Indonesia, bila masyarakat atau anggota keluarga yang merasa sakit untuk saat ini jangan bermudah-mudah datang ke rumah sakit. Cukup periksakan di poliklinik atau puskesmas terdekat atau dokter pribadi, itu lebih aman dalam rangka menghindari kasus-kasus kematian di rumah sakit. Ya iya, jadi nanti meninggalnya di rumah atau di jalan. Ini kok nggak fokus? Oke. Virus corona hakikatnya memang itu ada dan akan selalu ada, bahkan tidak akan hilang atau selalu menyertai kehidupan imun kita. Mengapa? Karena virus corona itu nama virus biasa. Virus tersebut, Mengapa? Karena virus corona itu nama virus biasa. Virus tersebut, virus lamanya sudah ada sejak nenek moyang kita dulu. Jika imun kita drop, maka tubuh lemah. Karena nama virus corona adalah nama latin dari nama virus flu atau virus influenza biasa. Emang iya? Tolong dokter-dokter beri kita para masyarakat awam pencerahan. Apakah virus influenza dengan virus corona itu sama? Menurut aku, yang aku tahu setelah aku nontonin Dokter Tirta, gejalanya hampir sama, cuma varian virusnya beda. Gak tahu. Ini cahayanya kadang terang, kadang gelap gitu ya, kayak emosiku gitu. Oke, lanjut. Virus corona adalah virus biasa. Virus corona adalah virus flu biasa, virus jinak tidak mematikan. Ini adalah keterangan dan
penjelasan dari para dokter yang tergabung dalam IDI, Ikatan Dokter Indonesia Resmi, yaitu para IDI garis lurus, bukan dokter-dokter yang termakan proyek COVID dari WHO, di mana dokter-dokter ini harus menyebarkan opini sesat dari WHO. Wow, sakit kena kuku. Tidak benar kasus para korban kematian di rumah sakit itu diakibatkan kematian karena virus corona. Itu tidak benar, alias pembodohan. Kalau menurut aku belajar dari Dokter Tirta, aku muridnya Dokter Tirta, murid online maksudnya. Jadi corona itu menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, sistem imun manusia. Karena imun kita kuat, kita bisa ngelawan virus itu sendiri. Tapi ketika kita punya riwayat sakit serius dan kita kena COVID, terus sistem kekebalan tubuhnya melemah, ya otomatis jadi tubuhnya juga makin drop gitu. Kami dari IDI lebih paham tentang diagnosa medis, maka cukup akhiri sandiwara hari ini. Istilah OTG, orang tanpa gejala, adalah OTG. Istilah baru sekarang muncul. Ini ibarat istilah yang diada-adakan, atau ibaratnya bid'ah. Siap. Istilah OTG dimunculkan dalam rangka untuk menguatkan kampanye propaganda isu pandemi ini. Istilah OTG, orang tanpa gejala itu sendiri menyalahi konsep dasar ilmu kedokteran, katanya IDI. Yang benar IDI, benar. Coba IDI ngobrol sama Dokter Tirta deh. Karena pertama, seseorang yang aslinya sehat mudah sekali akan diklaim sakit dan dipaksa harus sakit dan harus opnam, aku nggak tahu bacanya gimana, opnam lah ya. Opnam padahal tidak ada indikasi dirinya sakit. Kedua, yang namanya seseorang bisa disebut sakit atau berpenyakit itu harus disertai dengan gejala, harus adanya indikasi atau gejala, dan yang paling bisa merasakan gejala atau enak atau tidak enak badannya tersebut adalah dirinya sendiri. Jika tidak ada gejala tapi sakit-sakitan, itu namanya sakit non medis, bukan penyakit medis. Ditambah saat ini WHO menginformasikan hoax bahwa adanya virus corona versi baru dari Inggris yang jauh lebih mematikan. Lebih-lebih pemerintah ikut termakan propaganda ini bahwa pandemi COVID ini akan berlangsung lama, bahkan sampai 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan, masa wabah atau sampai bertahun-tahun. Kalau seperti itu informasinya, maka kita semakin bertambah yakin bahwa pandemi COVID-19 selama ini yang digembar-gemborkan memang benar-benar isu, bukan real wabah atau pandemi. Apakah masyarakat dunia tidak paham sebenarnya siapa para petinggi yang mengontrol di balik WHO sekarang? Salah satu komisaris tertingginya WHO adalah anaknya Xi Jinping, Presiden China. WHO sudah tidak independen lagi, tidak dikuasai penuh oleh PBB, tapi dikuasai oleh AG, Elit Global, yaitu gerakan dunia baru yang konsorsiumnya utamanya adalah Cina Komunis dan Zionis Yahudi Israel. Amerika, Eropa, dan Jepang saja kewalahan tidak bisa melawan kekuatan AG tersebut. Pandemi COVID-19 adalah suatu program menghancurkan pasar global, ekonomi seluruh dunia, dampaknya sampai kepada kehidupan sosial ekonomi. Rakyat kita yang sudah jatuh tambah jatuh karena termakan sugesti tidak benar dalam memahami COVID. Sesat terhadap pandemi telah ditanamkan begitu kuatnya hingga mengalahkan akal sehat dan logika manusia itu sendiri. Suara galon. Memang AG berhasil telah ciptakan ketakutan manusia secara global di seluruh dunia tentang adanya isu pandemi COVID-19. Ini adalah keberhasilan luar biasa bagi konspirasi AG yang telah menguasai WHO dalam melakukan propaganda dengan isu pandemi wabah yang berhasil mengelabui seluruh manusia dan menghancurkan dunia. Inilah perang melalui teknologi medis. Mari kita ikuti langkah-langkah himbauan dari Komunis IDI sendiri, yaitu silakan pakai masker atau tidak. Wow. Tapi lebih baik pakai saat berkendara atau tempat yang padat karena untuk menghindari berbagai debu, kuman-kuman, dan virus apapun. Jangan pakai masker saat berpidato, berbicara lama karena itu bentuk salah kaprah dan perilaku bodoh karena justru sangat tidak sehat. Saat berbicara itu pasti mengeluarkan volume CO2, racun karbon dioksida. Right. Lebih besar daripada volume saat kita bernafas biasa menghirup O2 udara. Apa jadinya bila ditutup rapat, maka racun-racun itu akan terhirup kembali ke dalam tubuh dan akan menjadi toksin, racun dalam tubuh.
Tetap jaga kesehatan terhadap virus, bakteri, atau wabah penyakit apapun, seperti tetap waspada terhadap penyakit umum masyarakat seperti demam berdarah, tipes, asam lambung, hipertensi yang sewaktu-waktu menyerang kita bukan karena untuk isu COVID-19 saja. Jangan terlalu berlebih-lebihan dalam membatasi masyarakat dalam mensikapi kasus isu pandemi COVID-19 ini jika masyarakat dirugikan lebih besar yang ditimbulkan daripada COVID itu sendiri, yaitu dihancurkan kehidupan ekonominya karena dibatasi untuk berpergian, berusaha bisnis, bekerja, bersekolah, dan lain-lain. Butuh minum guys. Ya, ini penuh dengan energi nih bacainnya. Oke, lanjut. Buka kembali seluruh sekolah-sekolah dan kampus-kampus untuk anak-anak kita supaya mereka aktivitas kembali menghirup udara segar, saling bertemu dengan kawan-kawannya, ciptakan rasa bahagia karena itu akan menumbuhkan imun antibodi lebih besar buat tubuh, bukan anak-anak dan masyarakat dikurung di lockdown, tidak boleh kemana-mana. Jangan membuat pemahaman salah kaprah di masyarakat dan jangan menakut-nakuti masyarakat dengan isu pandemi ini. Buka kembali sekolah dan kampus, jangan jadikan generasi kita bodoh dan terus ikut diburuhi terus-menerus. Ciptakan new normal, buang hoax pandemi. Kita nggak stop sekolah, kita sekolah cuma online, right? So kita tetap belajar. Menurut aku, kepada seluruh ulama dan tokoh agama hendaknya supaya mengumumkan ke umatnya atau ke masyarakat dengan pemahaman yang benar. Jangan disugestikan yang salah, jangan ikut-ikutan termakan isu dan fitnah dari konspirasi Yahudi dan Cina yang semakin merugikan umat dan masyarakat. Wow. Sugestikan bahwa ini bukanlah to'un. Apa sih ini to'un yang bisa mengartikan? Tolong komen di bawah ya, please. Atau wabah, tapi adalah suatu fitnah penipuan global. Agar kita merubah doa-doanya yang salah selama ini, bukan dengan berdoa, ya Allah, angkatlah wabah pandemi virus corona dari muka bumi ini. Tapi yang benar doanya adalah, ya Allah, angkatlah fitnah dan isu-isu pandemi ini dari muka bumi ini. Amin. Ya mujibah sailin. Terus ya, IDI, ITMI, MUI, IBI, IT, TNI, dan lain-lain. Terus aku balas, percaya atau tidak, fakta atau konspirasi, intinya kalau tidak mau menjaga diri sendiri, patuhilah protokol kesehatan untuk melindungi orang lain. Jangan korbankan orang lain karena ego diri sendiri. Terus aku juga kirim video YouTube, ada yang meninggal, ini neneknya Matt di channel Ayu Petrin dan Matt. Neneknya juga meninggal karena COVID dan itu nggak di rumah sakit, itu di rumah karena si nenek karantina mandiri. Semoga nenek berpulang ke Tuhan Yang Maha Kuasa dan sudah bahagia sekarang di sana. Amin. Itu cuma salah satu kasus yang terblow up. Banyak kok yang nggak speak up karena memang bukan orang public figure. Kalau orang biasa ada keluarga yang meninggal kan sedih, nggak kepikiran lah buat sharing di media. Aku balas gitu. Terus aku balas juga, kenapa orang meninggal karena corona pada di rumah sakit, nggak pada mati di jalanan? Karena Indonesia masih mampu menampung orang sakit karena corona. Petugas medis juga masih cukup orang. Coba kalau lihat di India atau Hungaria atau negara lain yang rumah sakit sedikit, petugas medis sedikit, mereka banyak yang meninggal nggak di rumah sakit kok, jaga kesehatan masing-masing aja. Terus aku balas juga, nih panjang ya, aku mood banget untuk balas. Aku pernah beli antibiotik di Jakarta, beli pakai aplikasi Halodoc, karena nggak resep dokter, petugas Halodoc langsung call aku, takut aku kenapa-napa. Karena kalau di Halodoc itu kita bisa konsultasi dengan dokter terus diresepkan. Jadi waktu itu aku langsung beli aja, nggak pakai konsultasi dulu. Terus sama pihak, aku nggak tahu itu apotekernya atau pihak aplikasi Halodocnya, pokoknya intinya konfirmasi, kamu kenapa kok beli antibiotik? Karena aku beli antibiotik kemarin karena habis piercing, jadi biar nggak terlalu sakit dan biar nggak infeksi, biar cepat sembuh juga gitu. Terus kayak, tapi nggak sakit kan, nggak demam, nggak pusing dan lain sebagainya. Aku bilang enggak. Terus oh ya udah gitu. Ada demam nggak, sakit nggak, kalau kemana-mana selalu cek suhu tubuh dan lain-lain. Ke salon juga cek kesehatan, kalau demam dikit aja langsung tes antigen dan lain-lain. Jadi banyak kasus di Indonesia yang baru gejala udah ketahuan, jadi langsung ke rumah sakit. Mungkin itu penyebab banyak orang mati karena corona
di rumah sakit karena belum parah udah ketahuan, pas masa perawatan malah nggak ketolong. Tapi kan corona nyerang sistem kekebalan tubuh. Orang desa yang biasa panas-panasan, biasa kerja fisik, terus makan sayur-sayuran gitu kan, biasanya kalau orang desa lebih ke sayur-sayuran gitu makannya, justru itu lebih sehat, itu lebih kebal daripada orang di kota yang makannya mungkin fast food, terus nggak pernah kena sinar, kerja juga di AC terus, ya pasti sistem kekebalan tubuhnya lebih kuat yang biasa diterpa gitu loh, yang emang orang-orang yang mungkin di luar gitu. Terus aku juga bilang menurut aku sebagai orang awam. Terus si ini saudara aku jawab lagi, yang nulis ini bukan dari kalangan biasa tapi dokter sendiri. Justru inilah kita harus bisa menggunakan pikiran dan logika kita. Benar apa enggak yang ditulis? Kalau emang itu masuk akal, kenapa enggak diterima? Contoh kasus mantan menteri kesehatan dari situ F. Dia menolak flu burung dan flu babi. Nyatanya memang benar hanya konspirasi. Walau akhirnya mantan menteri kesehatan dipenjara alasan korupsi pengadaan alat medis, faktanya karena di DO sama WHO. Video dari Wuhan yang mati juga cuma settingan, termasuk yang di Amerika. Cuma film untuk menakuti dan diberitakan untuk melambungkan pandemi. Kalau masalah mati, setiap menit juga ada yang mati. Tapi kalau matinya karena corona, siapa yang tahu? Tapi kalau matinya karena corona, siapa yang tahu? Seandainya itu karena corona, kenapa tidak diteliti mayatnya? Malah seakan-akan ditutup-tutupi. Kalaupun diteliti mayatnya kan itu harus ada persetujuan keluarganya. Kalau kebanyakan orang muslim sebaiknya meninggal nggak usah diapa-apain, jadi pas meninggalnya biar utuh kan, gitu kan setahu aku. Ini aku sekarang botolnya bagus ya, aku malah lebih suka kayak gini, simple. Seharusnya yang menyanggah postingan saya dari orang medis sendiri, bukan orang yang gak ngerti masalah medis. Kalau kita yang bukan medis malah cuma adu argumen, bukan adu data, atau cuma debat kusir ujung pangkal nggak ada yang nyambung. Aku emang bukan orang medis, tapi aku pernah masuk sekolah SMA IPA dan aku sedikit banyak mungkin tahulah sifat virus. Sifat virus itu bisa reaktif, bisa nonaktif, dan bisa mutasi. Itu yang aku tahu, dan aku juga muridnya Dokter Tirta, aku banyak menonton videonya beliau, jadi aku orang awam tapi nggak bego-bego amat lah. Jadi ini di grup keluarga aku beberapa ada yang kerja di kesehatan kayak gitu, jadi makanya kenapa orang yang di kesehatan nggak komen, malah kok lu komen, emang lu orang kesehatan gitu mungkin. Nggak tahu. Virus ini ada tapi tidak sebegitu hebatnya sampai haji dilarang, masjid ditutup, anehnya mall dibuka. Orang Cina yang katanya virus dari Cina setiap malam, setiap hari puluhan atau ratusan kok boleh datang ke negeri kita. Nah ini kenapa nih? Harus ditangkap anak Jokowi kok enggak? Pernikahan artis Jokowi malah jadi saksi. Aturan apakah sebenarnya? Nah kalau ini juga aku tidak tahu. Kenapa Anda menanyakan kepada saya? Di India yang sebenarnya bukan karena corona tapi karena kebocoran gas. Emang aku tadi ngomong apa sih? Oh, yang di Hongaria sama di India itu juga banyak yang rumah sakitnya tuh sampai kelebihan kapasitas. Jadi banyak orang-orang yang kayak dirawat itu di emperan rumah sakit gitu-gitu. Demo di Amerika Serikat, jutaan orang pada demo, nggak ada juga yang mati karena corona. Demo buruh di Indonesia, apa ada yang mati karena corona? Nggak ada kan? Apa corona takut sama orang demo? Terus aku jawab, Donald Trump nggak percaya corona, nggak mau pakai masker, positif corona. Bukannya mutasi corona, sifat virus bisa reaktif, bisa nonaktif, bisa mutasi. Ini aku jawab yang balasannya dia, yang aku bilang yang di India itu. Katanya yang di India itu bukan tsunami COVID, tapi itu kebocoran virus, kebocoran gas. Oh iya, gas apa? Ini bukan asumsi tapi logikanya harus dikedepankan, karena penelitian para dokter yang sudah muak dengan konspirasi komunis liberal dalangnya China dan Israel. Terus aku bilang, namanya logika itu asumsi yang pasti-pasti aja, kalau udah terbukti baru terpercaya, mana faktanya. Maksudnya kayak itu masih asumsi lah gitu. Kalau emang benar mana faktanya, mana buktinya gitu loh maksud aku. Gak menerima asumsi, pendapat dan lain-lain, buktinya dulu aja mana, aku bilang gitu.
Terus dia jawab, intelijen militer yang punya data, kebetulan satu angkatan dengan saya, ada di grup letting TNI. Jadi kebetulan saudara aku ini TNI. So ya aku jawab, ya emang negara itu powerful, tapi di China Israel kan juga ada corona. Aku bilang yang tadi dia jawab itu loh, yang kayak ini cuma konspirasi atau taktik Israel dan Yahudi belaka gitu. Anggota grup angkatan yang ahli intelijen luar negeri, kan sudah dibilang itu settingan. Kalau sistemnya matikan manusia lain, konspirasi yang mau orang di dunia cuma orang Amerika aja, orang di Amerika juga ada yang corona kok gitu kan. Sama juga ini pun settingan katanya. Jadi kalian bisa nanti lihat di sini ya. Jadi aku nggak terangin ini balasan dari mana, ini balasan yang chattingan ini. Jadi kalian bisa sambil lihat. Jadi aku cuma bacain aja biar cepet ya, biar nggak kelamaan. Kalau emang itu fakta, harus dikasih lihat ke publik. Nggak bisa alasan rahasia negara atau militer atau apalah, yang bener ya harus ditunjukkan sih dan dibuktikan. Aku bilang gitu. Cobalah gunakan logika, jangan cuma pakai perasaan aja cara berpikirnya. Indonesia adalah kacung Cina, siapa berani? Terus aku jawab, ya kenapa mau jadi kacung? Terus dia jawab, terutama pemerintahan yang sekarang, karena yang milih Jokowi. Orang Cina memang lebih pintar dari orang Indonesia kok, masa nyalahin Cina? Maksud aku orang-orang Indonesia yang gimana ya, banyak orang Indonesia yang cemburu dengan orang China karena mungkin lebih sukses, lebih kaya dan lain sebagainya. Terus kayak nyalahin dia karena Cina, harusnya kan lu harus kerja lebih kuat karena dia kerja lebih kuat, lebih keras, lebih berusaha maksimal. Terus dia sukses, kenapa lu marah? Yang aku headline yang itu ya. Banyak kok orang Indonesia yang pintar juga. Ya jadi orang Indonesia yang lebih pinter lah biar nggak dikacungin. Orang-orang pemerintah yang korupsi juga harus dibenerin. Kalau mau dibahas Indonesia memang masih banyak PR, dibenerin dari atas dulu. Baru tahu apa baru nyadar, dibilang gitu. Salah dari diri sendiri dulu. Dari diri sendiri dulu. Tapi kalau soal pemerintahan yang dibenerin di atas, karena kalau yang dibenerin dari bawah, yang di bawah udah benar tapi atasannya kepalanya salah, ya jadinya salah aja, percuma. Jadi harus kepalanya dibenerin dulu baru ke bawah-bawah. Menurut aku nggak tahu yang bener yang mana. Please komen di bawah kalau emang kalian setuju dengan pendapatnya saudara aku yang dibenerin diri sendiri dulu, ya make sense sih diri sendiri dulu. Tapi kalau untuk sistem, ya dari kepalanya. Kalau dari yang bawah yang bukan siapa-siapa, kalaupun dia bener juga nanti dia akan jadi nggak benar karena ada yang lebih berkuasa dan dia nggak bener gitu loh. Jadi berpengaruh gitu loh. Terus aku jawab, bagaimanapun pemasukan Indonesia, perekonomian Indonesia dibantu karena investor asing yang tanam saham di Indonesia termasuk US, China, dan lain-lain. Coba tengok negara yang gak ada orang luar yang tanam saham, nilai mata uangnya pasti makin melemah. Maksud aku, kan sistem pemasaran global itu dipegang sama dolar. Dolar itu kan mata uangnya Amerika. Maksud aku Amerika sih, China harusnya aku nggak tulis, cuma aku nggak tahu tulis. Mungkin karena lagi bahas Cina juga dan orang China juga banyak yang invest saham di Indonesia juga. Jadi menurut aku itu membantu perekonomian sih. Cuma harusnya kita tuh setara kerjasamanya. Kalau kita di bawah kacung sama bos ya nggak akan pernah sama-sama untung. Mungkin sama-sama untung tapi ada yang lebih untung banyak gitu loh. Kayak karena aku jawab begini karena aku habis nonton negara-negara dengan mata uang yang paling rendah di dunia gitu. Karena kan di dunia ini pasar global dikuasai oleh dolar. Itu ada negara-negara yang uang berapa itu cuma berapa dolar gitu loh. Jadi terus di video itu juga kenapa dia begitu itu ada alasan-alasannya. Dan yang aku tangkap kan pasar global dipegang oleh dolar Amerika. Karena dia nggak ada kerjasama dengan Amerika, so jadi nilai mata uangnya terhadap dolar juga rendah gitu. Sebenarnya aku orang awam tentang pembahasan kayak gitu, cuma aku suka belajar hal baru dan aku bukan orang yang berpendidikan tinggi. Tapi aku punya pemikiran kalau kita bisa belajar dari mana aja, apalagi sekarang udah ada YouTube, Google dan lain sebagainya, kita bisa cari informasi sebanyak-banyaknya lewat media, so kenapa enggak gitu. Tapi tetap juga kita saring mana informasi yang baik untuk kita dan yang enggak baik untuk kita, ya udah kayak tutup mata aja dan nggak usah lihat lagi gitu. Terus aku jawab, malah marah-marah. Emang aku tahu pemerintah banyak korupsi, uang banyak lari ke kantong orang-orang pemerintah yang nggak bertanggung jawab. Siapa bilang Arab, Brunei, Taiwan, Korea Utara mereka jaya, justru yang dikuasai Cina malah makin bangkrut. Korea Utara emang jaya?
bukan marah, cuma tanya selama ini tahu apa enggak gitu. Terus aku jawab soal kacung. Ini aku nggak tahu ini typo kayaknya. Orang China lebih rajin, orang Indo malas-malasan, ngapain nyalahin orang China? Ya orang Indo harus lebih rajin kerja dan pinter lah. Orang yang satu keluarga aja ada keluarga yang susah pada nutup kepala, apalagi lihat masalah orang yang bukan siapa-siapa. Aku lagi nyindir keluarga aku. Tau lah, emang aku nggak lihat media, aku bilang gitu. Nah ini benar, kenapa, ada apa, harus bagaimana? Korea Utara jaya, Brunei jaya, Taiwan emang China. Ternyata Taiwan itu udah memerdekakan diri dari China, so bukan bagian dari China. Cuma pas ini aku belum tahu, tapi aku cari tahu langsung. So ya, aku ralat dan aku kasih tahu ke kalian, Taiwan itu bukan China, udah jadi negara sendiri. Arab jaya karena sumber alam minyak melimpah dan bisa atur sendiri. Mungkin kalau Indonesia bisa atur pertambangan emas di Papua juga, kita akan merdeka. Maksudnya merdeka ekonomi, cuma ya kesalahan, tapi masih bisa diperbaiki harusnya. Semua orang pernah salah, termasuk pemerintah. So ya, it's okay. Yang penting kita mau belajar dan memperbaiki diri, dan jangan bikin salah lagi. Hanya saran pakai logika, jangan pakai perasaan kalau berpikir. Nah kan, tanpa bantuan kan, bukan sayang. Kalau nggak mau dikacungin orang China atau Amerika ya jadi yang lebih kuat dari mereka. Jadi kerjasamanya seimbang. Kalau kerjasamanya bos sama kacung, emang nggak akan bisa seimbang. Aku salut sama Israel, bukan karena aku mendukung gerakan kekerasan terhadap Palestina, no. Aku paling nggak suka kekerasan, cuma Palestina sama Israel itu berantem dari dulu banget. Dan sempat itu bantuan itu ke Israel, kayak dari Amerika kemana-mana itu bantuannya ke Israel, karena waktu itu Israel itu yang lebih di bawah Palestina. Tapi sekarang motivasinya Israel biar lebih kuat itu karena dia nggak mau lemah, karena dia pernah lemah pas perang sama Palestina, dia yang dibantu. Kalau sekarang kan negara-negara banyak yang membantu Palestina, mungkin bukan bermaksud berpihak kemana, cuma karena humanity aja, ini perlu dibantu, lebih ke kayak gitu sih. I'm so sorry about Palestina, semoga masalahnya cepat kelar dan dapat titik terang gitu. Jangan kayak gini terus kayak kasihan juga anak-anak kecil yang nggak tahu apa-apa gitu. Untuk Israel aku salut karena dia bermotivasi keras untuk lebih baik lagi dan lebih kuat lagi, but untuk kekerasannya I said no, I will never say yes. I'm so upset about that. Please stop it, Israel. Stop to abuse to Palestine. Oke, lanjut. Dana haji ada dipakai buat ART. Kenapa Indonesia dilarang haji sekarang? Karena uang haji tidak atau belum disetor ke Arab. Tanya aja ke saya tentang negara ini sekarang gimana, insya Allah saya bisa kasih jawaban. Kalau tahu keadaan negara ini kemungkinan sangat sedih dan bingung kenapa sampai begini. Terus aku jawab, ya udah kasih tahu aja, bikin YouTube sekalian, bikin video biar orang-orang tahu kebenarannya. Menurut aku COVID itu beneran ada. Teman-teman aku pada balik dari Bali atau habis liburan emang banyak yang kena. Tapi ini perang dingin atau senjata biologis perang, ya bisa jadi. Tapi maksud aku bukan berarti nggak mau dibodohi terus nggak percaya COVID, terus jor-joran nggak mau patuhi protokol kesehatan yang ada. Kalaupun kita sehat, kita kebal, kan sayang banget kalau ternyata nenek kita malah positif, mak kita positif, karena mereka lebih tua jadi lebih rentan dengan gejala yang fatal. Tetap jaga kesehatan masing-masing dan jaga orang sekitar sih. Cuma cukup tahu aja, beda pendapat nggak masalah, yang penting jangan ajak orang untuk ke jalan yang beresiko. Aku hargai pendapat Lilik, mungkin ngerasain ekonomi jadi susah, mau kemana-mana susah, ya emang semua ngerasain. Tapi kalau nggak patuh kapan selesainya? Tetap pemerintah ada celah, mall buka, mudik dilarang dan lain-lain. Saling ingetin aja. Kayaknya kita kalau nasihatin pemerintah juga nggak apa-apa, yang penting kita caranya benar gitu kan. Mungkin kan kita demokrasi. Kalau sektor ekonomi mati juga ya, negara nggak ada pasokan dana vaksin dan lain-lain, juga kan butuh dana APBN. Salah satunya mall yang penghasil pajak yang gede. Kalaupun mall dibuka, pilihan kita buat nongkrong apa enggak. Bisa kok beli online, saling jaga kesehatan masing-masing aja. Aku jawab begitu. Saya posting tentang yang di atas itu sengaja biar keluarga saya pada waspada dan tidak terlalu khawatir dengan corona. Masalah tugas dan dinas emang sudah kerjaan kayak saya.
saatnya divaksin, ya vaksin, protokol ya dilaksanakan, pokoknya ikutin aturan mainnya lah, tapi juga tidak boleh terlalu ketakutan terhadap sesuatu yang emang belum jelas. Kalau sudah jelas silakan, atau mungkin ada yang bisa menjelaskan tentang pandemi ini, apakah sebo ini kenyataannya? Terus aku jawab, belum, dia masih bilang, nah inilah yang harus diwaspadai, kenapa mall buka, masjid nggak buka, kenapa kita dilarang mudik, tapi orang China boleh datang ke tempat kita, ada apa ini sebenarnya, berpikirlah, karena butuh duit. Karena orang China yang datang ke Indonesia itu dibutuhkan negara. Gak tau lah. Terus aku jawab, ya itu maksud aku, tapi lihat broadcast ini kayak seolah bukan jangan takut corona, tapi lebih ke meragukan corona. Kalau gitu orang awam yang baca jadi, nggak usah lah patuhi protokol orang ini cuma konspirasi. Pernyataan di broadcast yang Lili kirim sama yang tadi barusan dibilang itu beda maksudnya, Lik. Tolong sebelum broadcast dibaca teliti keseluruhan dulu gitu. Kalau maksudnya untuk jangan terlalu takut tapi tetap waspada, I'm okay with that. Jadi percaya nggak percaya tetap jaga kesehatan. Paling nggak kalau kita nggak percaya, kita nggak jaga untuk diri kita sendiri, kita jaga untuk orang lain. Aku nggak apa-apa kalau kayak gitu, tapi itu isi broadcastnya tuh kayak seolah alah gitu, ini cuma fitnah, ini cuma bid'ah, terus kayak gimana ya, kayak seolah-olah nggak percaya corona. Terus kayak ada himbauan juga tadi, terserah mau pakai masker atau enggak, terus doanya harus diganti kalau ini fitnah, so ya Allah angkatlah fitnah ini, gitu-gitu. Jadi kayak lebih ke, pokoknya intinya maksudnya beda daripada yang dia barusan katakan gitu. Terus aku jawab, aku kasih screenshotan, what is this, harus pakai masker, percaya corona, nggak percaya harus jaga-jaga. What is this? Pokoknya aku kasih yang itu tadi meragukan, yang menurut aku kayak kok gini gitu loh. Terus dia jawab, terus kemarin yang dilarang mudik, kira-kira yang tetap mudik lebih banyak apa lebih sedikit? Terus kalau lebih banyak, apakah yang di kampung pada mati? Ada nggak saudara kalian yang meninggal, guys? Pas ada saudara dari Jakarta atau dari kota besar yang zona merah terus ada yang meninggal, ada nggak sih? Virus dari zaman Nabi Adam sampai Adam Malik ya emang adalah sayang. Yang dimaksud pandemi ini bukan virusnya. Terus aku juga jawab, is all about this is just a fitnah. Emang virus SARS, virus influenza juga ada, sempat fatal juga kayak corona. Cuma sejak kecil kita generasi sekarang udah divaksin. Kebetulan corona baru, jadi masih butuh waspada, but not too much. Aku bilang gitu. Pandemi adalah suatu keadaan yang sangat menghebohkan dan meragukan dan merugikan karena adanya wabah berbahaya. Siapa bilang itu cuma heboh aja? Yang kejadian orang kena corona kayak di China yang disebar videonya itu namanya pandemi. Coba baca di sabun Detol, di situ tertera untuk membasmi corona, ada kan? Nah, bukankah detail udah puluhan tahun lalu dulu daripada bukankah detail udah puluhan tahun lebih dulu daripada COVID-19? Emang ada? Aku nggak punya Detol. Yang punya Detol please cek dan tulis kolom di bawah, kolom komentar di bawah maksudnya. Kalau mau jelasnya satu-satu ya keriting jari. Dan gini aja logikanya, nyampe apa enggak? Kalau sampai pasti mudeng dan tahu maksud tujuan postingan tadi. Tapi kalau tujuannya nggak mau China dijelekin sama postingan tadi, ya urusannya, ya nggak tahu urusannya, maksudnya gitu. Kok malah jadi nyinggung China gitu kan? Kenapa dia ngomong kayak gitu? Bukan aku nggak mau China dijelekin. Kalau emang ada orang China yang jelek, yang perilakunya syaiton, ya wajar kalau kita jelekin atau gimana. Tapi maksudnya bukan aku berpihak ke China atau manapun, enggak. Cuma kenapa sih orang banyak yang jealous, kayak orang China lebih sukses, lebih bekerja keras, punya toko di pinggir jalan dan lain sebagainya. Terus orang Indonesia tuh kayak benci. Kenapa? Harusnya kan kita introspeksi diri, kita harus kerja lebih giat, etos kerjanya kayak orang China, kayak orang Jepang, biar kita juga bisa kayak mereka. Harusnya kan kayak gitu, jangan yang karena ide lebih sukses dan lain sebagainya terus kita jadi benci kan, gitu loh. Terus aku bilang, ini pemikiran yang sama dengan orang-orang Inggris, US, dan lain-lain yang mikir virus ini gak apa-apa, cuma beresiko sama orang yang lanjut usia dan orang punya riwayat sakit serius. Memang benar, tapi masalahnya mereka jadi tidak mematuhi protokol kesehatan. Terus negara-negara itu ya sempat jadi
kasus yang orang terinfeksinya tuh banyak gitu, tapi sekarang udah membaik deh kayaknya. Terus aku jawab juga, bukan aku nggak suka China atau berpihak sama China, aku nggak ada masalah dengan orang China, US, Dutch, or whatever. Aku nggak suka aja orang mengkambing hitamkan kelemahan sendiri ke orang lain. Negara-negara itu sempat jadi kasus corona terparah. Oh ini aku tambahin chattingan aku yang di atasnya. Ketahuan kan? Ketahuan dilirik sama orang China. Terus dia jawab, aduh kalau masih nggak pakai logika ya seperti inilah. Jangan rasis lik, ah elah. Terus dia jawab, saya anti China, padahal tentara loh, masa rasis? Indonesia punya banyak ras, suku, bangsa, agama lik. Waduh, nasionalisnya di mana? Terus dia jawab, justru karena saya tentara, yang menghancurkan negara ini adalah China. Jangan ditanya lagi soal ini. Orang China yang gak baik, tapi nggak semua orang China yang gak baik, tapi nggak semua orang China. Ini aku juga bingung, aku tadi habis chat apa sih? Orang China yang gak baik, tapi nggak semua orang China gak baik. Maksud aku ya intinya ada orang China yang jelek, yang gak bagus, yang perilakunya dajal. Tapi nggak semua orang China kayak gitu, dan orang Indonesia juga banyak yang jahat kok. Maksud aku gitu. Orang Spanyol juga pernah jajah kita, tapi itu dulu, move on. Kayak ya udah. Terus kalau kita masih bisa bekerja sama soal ekonomi, ya kenapa enggak? Menurut aku itu cuma casingnya aja bro, nggak tahu kan aslinya gitu katanya orang China. Kayak orang jahat orang baik itu nggak berpatok dengan agama, ras, suku, bangsa, nationality, atau apapun itu. Ada orang China yang baik, ada yang jahat. Ada orang Indonesia yang jahat, ada yang baik. Ada orang Spanyol yang baik, ada yang jahat. Ada orang Papua yang jahat, ada orang Papua yang baik, ada yang jahat. Jadi kayak bukan masalah itu orang akan baik atau jahat, bukan karena masalah latar belakangnya dia. Emang dia dajal ya dajal aja kalau menurut aku. Kalau emang dia berarti malaikat ya entah dia dari negara manapun, dia tetap emang dia orang baik gitu loh, maksud aku. Correct me if I'm wrong. Dia bilang Cina masuk gak Bhinneka Tunggal Ika. Terus aku sempat, Cina masuk kayak di Bhinneka Tunggal Ika? Aku browsing lah. Terus dia juga jawab, dan itulah hebatnya Cina, dia gak mengadu domba pribumi. Dia yang mengadu domba pribumi dengan uang dan jabatan. Aku pernah punya orang China. Oke. Memang dia lebih kaya daripada mantan aku sebelumnya. Tapi bukan karena masalah itu. Aku nggak masalah dengan orang yang pendapatannya biasa aja atau kaya atau gimana enggak. Dan mantanku juga bukan yang orang kaya banget. Dan aku pernah kenal orang China tapi bukan mantan aku, bukan pacar aku juga, cuma teman aja, dan dia kaya dan dia biasa aja. Emang kenapa? Dan orang Indonesia yang kaya juga banyak kok. Aku punya temen orang Indonesia yang pribumi yang kaya juga ada kok. Nggak melulu orang China kaya. Ada orang China yang miskin juga ada. Aku punya teman kayak gitu. Sorry ya teman aku. Semoga jangan sakit hati. Maksudnya bukan miskin, kayak biasa aja gitu, hidupnya sederhana aja gitu. Ya ada juga. Terus aku bilang, mungkin aku bukan tentara yang di lapangan nyanyi lagu kebangsaan Indonesia, but I love Indonesia, dan saudara-saudara se-Indonesia, semua Buddha, Kristen, Hindu, dan lain, Jawa, Sunda, Arab, China, Papua, I don't care. Aku gak ada masalah. Tapi Indonesia juga ada orang China. Bhinneka Tunggal Ika itu pribumi, bukan China. Percuma nasionalis kalau nggak ada. Percuma nasionalis kalau nggak punya empati humanity. Cina orang asli Indonesia bukan. Karena saya tahu siapa Cina. Orang Jawa juga bukan penduduk asli orang Indonesia loh. Orang Jawa itu kayak, aku pernah lihat video yang tentang sejarah penduduk orang Indonesia itu aslinya dari mana. Jadi orang Jawa itu campuran dari orang-orang yang di daerah China ya, sekitar situ, pokoknya Asia yang sebelah situ. Terus kayak mereka move penduduk asli orang Jawa, bukan orang Jawa yang sekarang. Aku nggak tahu, correct me if I'm wrong. Aku suka belajar sejarah, cuma kadang aku lihat-lihat di video terus sambil tiduran, atau kayak nonton video sambil belajar tapi sambil nunggu ngantuk terus sampai ketiduran gitu-gitu. Atau aku tertarik aja dengan sejarah, dan itu yang aku tahu. So kalau ada orang sejarah yang nonton video ini, please correct me if I'm wrong. Coba perhatiannya ke Palestina, bukan ke China. Of course aku perhatian ke Palestina juga. I'm so sorry about Palestina, tapi aku nggak bisa bantu apa-apa. Aku berharap suatu saat aku bisa bantu. Yang aku bisa sekarang bantu cuma doa. Mungkin kalau misalnya ada donasi yang kayak gitu juga
Aku tertarik untuk bantu, cuma aku nggak bodoh karena aku nggak tahu itu donasinya akan jatuh ke tangan yang tepat atau enggak. So aku make sure dulu ini beneran nggak nih donasinya gitu. Kalian juga kalau misalnya ada sumbangan-sumbangan jangan langsung termakan, kita nggak tahu itu dananya kemana, so kita make sure dulu. Gak semua orang keturunan Chinese juga mendukung komunis. Dia tadi bahas komunis ya, gitu dah pokoknya. So aku jawab, udahlah malas, orangnya rasis gitu. Rasisnya saya karena saya ingin di Indonesia tanpa dihancurkan sama China. Dan ada daerah yang masih memperlakukan China lebih dari saya, yaitu Jogja. China tidak boleh memiliki tanah di Jogja. China cuma dikasih hak pakai aja karena Raja Jogja tahu China cuma cari keuntungan saja. Apalah Raja Jogja rasis? Emang benar pepatah orang dulu yang jadi pengkhianat negara bukan orang asing tapi orang pribumi sendiri yang pikirannya sudah diracuni orang asing. Semoga cepat pada sadar dan tetap menjalin persatuan sesama anak bangsa, dan semoga Allah semakin menunjukkan mana yang cinta negaranya dan mana yang cuma kacungnya para China. Menurut aku kita berteman gak harus dengan orang sesama pribumi. Kita gak masalah untuk berteman ke orang yang dari luar negeri karena dari situ kita bisa belajar, dan banyak juga orang-orang yang study ke Amerika, ke China. Menurut aku nggak masalah pertukaran pelajar kayak gitu karena kita bisa belajar hal baru. So aku nggak melulu tentang yang aku cuma bergaul dengan orang-orang Jawa, aku cuma bergaul dengan orang-orang Indonesia. No, aku bergaul dengan siapapun selama dia baik sama aku akan baik sama dia. Dan untuk orang China yang nggak bisa beli tanah di Jogja, menurut aku sama, semua orang asing nggak bisa punya hak milik atas tanah di Indonesia. Kayak orang-orang dari Western misal nggak bisa beli tanah di Bali karena itu kebijakan pemerintah, tapi bukan melulu orang Cina. Tapi kan ada orang China yang emang udah lama di Indonesia dari dulu, dari zaman perang mungkin udah di Indonesia dan udah KTP Indonesia. Mungkin itu lain cerita. So aku nggak tahu kalau misalnya ada orang China Indonesia yang nonton, kalian KTP-nya Indonesia dan kalian punya hak tanah atau enggak, please komen di bawah. Oke lanjut. Mereka bisa aja orang keturunan Chinese, tapi KTP mereka udah Indonesia cuy. Lagian mau balik lagi ke China juga udah gak ada siapa-siapa yang kenal. Di mana letak hati nurani dan kemanusiaan yang adil dan beradabnya? Pancasila nih guys. Malah bilang aku pengkhianat negara. Dia nggak bilang aku pengkhianat negara sih, tapi kayak kata-katanya kayak kan dia lagi membahas pembahasan ini sama aku, terus dia bilang kayak gitu, jadi aku merasa aja kamu ngomongin aku ya gitu. Cuma ya sebenarnya dia nggak terang-terangan ngomongin aku sih. Maybe just I'm too open-minded to close-minded family here. Terserah apa maunya. Karena China lebih rajin kerja dan belajar malah nyalahin China. Salah kan diri sendirilah. Orang Arab juga bukan pribumi. Kan di Indonesia juga ada ras Arab. Terus dia bilang, kan lebih enak dengan China daripada keluarga. Lah, ketika aku susah, keluarga juga tutup mata. Aku sama keluarga aku kurang begitu dekat karena prinsip keluarga aku tuh urusan aku urusanku, urusanmu urusanmu. Lu mau makan nggak makan terserah, yang penting aku udah ada makanan untuk hari ini, kayak gitu. Terus ketambah lagi orang tua aku juga broken. Aku dari kecil udah dioper. Hampir semua member di keluarga aku udah pernah numpang hidup dan aku udah pernah ngerasain kayak gimana. So aku akan dibuang ketika aku udah nggak dibutuhkan. Jadi kayak sini ikut bude aja, sini ikut pak le aja, sini ikut nenek aja. Itu karena aku bisa membantu pekerjaan mereka ketika mereka benar-benar ngurusin aku. Maksudnya kayak ini anak punya uang nggak untuk sekolah, ini anak ada uang saku nggak, ini ada ekstrakurikuler apa, atau mau pergi kemana udah ada uang saku apa enggak buat akomodasi dan lain sebagainya, itu nggak peduli. Jadi mereka cuma ngasih aku makan, terus aku bantu mereka. Jadi kayak aku nggak gratis di situ, aku bantu kok. Secara kasarnya aku kerja kok. Jadi kayak bukan yang aku ngerasanya bukan yang mereka real karena peduli sama aku, tapi karena aku ada yang bisa sesuatu yang bisa membantu mereka. Ketika aku nggak ada yang bisa dibantu ya we don't care gitu. Tapi aku tahu ada atau nggak ada aku, mereka juga bisa lakuin sendiri. Cuma maksud aku nggak yang begitu merasa diperhatiin sama keluarga gitu. Orang tua aku aja nggak perhatiin sama aku, apalagi cuma keluarga, apalagi orang lain. So that's why I'm not really don't care about whoever.
Orang India juga di Indo banyak. Mereka cuma keturunan China, keturunan Arab, tapi udah lama di Indo. KTP-nya juga Indo. What's wrong about that? Humanity respect, please. Sorry. Lidahku suka keseleo, guys. Ya kalau ngerti sih bagus, tapi ingat nanti kita akan perang dengan China, bukan dengan orang Arab atau India. Masalah sama keturunan agama aja bisa panjang. Where is humanity respect? Terus aku jawab amin. Aminin aja lah, orang udah yakin gitu. Semoga cita-citanya terkabul. Gue gituin dong. Dalam Al-Quran aja udah jelas, bukan cuma prediksi. Terus aku bilang, I'm not religious person, so sorry about that, but I'm so humanity, I'm respect to another human. I don't care with what race of peoples or what religion they are. As long as they treat me good, I will treat they well too. Every person on this earth is wanted to be happy and have a place on this earth, no matter what. Stop racism. Aku bilang gitu. Kayak ngerti kondisi negara. Tell me then makes me know. Kurang S sebenarnya, nggak apa-apa ya. Aku masih belajar bahasa Inggris, guys. Kalau masalah bela negara emang tugas saya, jadi jangan salah kan kalau saya berpendapat tentang apa yang harus saya bela. Terus aku jawab, yes, I don't know anything and you knew everything, so tell me what you knew. Ngomong Inggris segala jar kayak cah nembe bisa bahasa Inggris. Dia bilang pakai ngomong bahasa Inggris segala kayak anak baru bisa bahasa Inggris. Terus aku jawab lagi, bela negara but not have to be racism, dude. Ini sih ada lagunya yang judulnya Surti. Rasis ya beda lah dengan bela negara. Apa ya, saya asal nembak orang China, asal sikat China lagi di jalan. Menurut aku pemikiran itu juga pemikiran yang kayak I hate China, I'm anti China, China is blah 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 blah, have a statement about China but bad statement. I think that's already racist. Because I like to learn something new and I'm open-minded person. English is international language. I want going around the world one day. A lot of information that use English. That's why I learn English. I want to open my eyes bigger. Maksudnya ada sesuatu yang bisa aku pelajari di bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu kan bahasa pemersatu global. So orang Korea bisa ngomong bahasa Inggris, orang Spanyol bisa ngomong bahasa Inggris, walaupun gak semua, tapi maksudnya kayak lebih terbuka aja. Jadi gak melulu cuma belajar di Indonesia aja, tapi aku belajar tentang hal di luar sana gitu. Siapapun dia yang mau menghancurkan negara pasti saya sikat, bener gak? Allah jar, Google lebih pinter Inggris saya. Allah, Google itu lebih pintar bahasa Inggrisnya, dia bilang gitu. Tapi menurut aku harus belajar bahasa Inggris. Aku tidak bisa mengandalkan Google Translate terus, dan kebanyakan Google Translate, maksudnya translate yang bener-bener translate, kita nggak ada basic sama sekali, itu kadang juga salah. Kayak pernah nggak sih pakai Google Translate, kita maksudnya apa jadinya apa, atau ada bahasa nih kalimat bahasa Inggris diartiin ke Indonesia kok jadi begini, kayak maksudnya udah lain gitu loh. Ya itulah kompleksnya berbeda bahasa. You hate Chinese, you don't have to hate Chinese because they are Chinese. Masuk kakak nggak aku benci Raffi karena dia Raffi. That's not make sense. Stop hate people. Raffi itu anaknya dia. Surti lagi viral karena bahasanya pakai bahasa Inggris. Masih ya ada orang-orang kayak gini ya? Kalau dulu aku tahu ada orang yang ngomong bahasa Inggris kayak lu so Inggris. Ada orang belajar pakai bahasa Mandarin kayak Chinese lu, Cina lu, Cina gitu. Kayak aku pikir ini cuma ada di masa zaman prasejarah, ternyata masih ada di zaman sekarang gitu. Dan sekarang juga karena pemerintahan Gus Dur waktu itu, I'm so glad Gus Dur, semoga dia tenang di sisi Tuhan. Pasti dia lebih ke respect humanity, apapun apapun rasnya, apapun backgroundnya, selama dia udah KTP Indonesia, they are Indonesian, right? Alasan pasti ada, orang gila aja punya alasan mau ngapa-ngapain. Oh, I'm so sorry about that. I don't know about that because I never be crazy. Mau ngomong keluarga mana yang mau disalahkan, introspeksi diri aja. Mau nggak ngaku keluarga ya karepmu. Mau nggak ngaku keluarga ya terserah kamu. Selama ini saya juga jauh dari keluarga, jadi kalau ada keluarga yang nggak mau ngaku, nggak ada pengaruhnya. Yang penting saya tetap punya saudara. Maksudnya lain kan? Mungkin dia pakai Google Translate, ini nih bahaya pakai Google Translate. Harus, walaupun kita butuh translator, Google Translate misalnya, kita harus punya basic bahasa Inggris biar
nggak salah paham, karena beberapa bahasa ditranslatekan ke bahasa lain maksudnya beda. Aku maksudnya apa, jadinya apa, biasanya kayak gitu. Tapi nggak semua, tapi kebanyakan kayak gitu. Jadi aku cuma ngomong, aku terlalu open minded untuk keluarga yang close minded. Kayak aku pengen belajar Kristen, menurut aku nggak masalah, kecuali aku belajar jadi teroris, itu baru masalah. Karena Indonesia juga punya 5 agama kan. Aku nggak tahu ini, mungkin orang juga banyak yang nggak sepaham dengan aku, sama kayak keluarga aku ya. That's why I'm too open minded to close minded family. Mungkin Indonesia atau desa aku atau keluarga aku belum siap dengan pemikiran yang seperti aku. Kayak hamil di luar nikah di Indonesia kan masih tabu banget. Di luar negeri juga masih sempet tabu sama, cuma sekarang udah kayak ya udahlah gitu. Nah di Indonesia mungkin akan ke tahap seperti itu, cuma masih belum gitu. Kayak nggak tau lah ya begitulah intinya. Maksudnya di video kali ini aku cuma mau cerita segitunya keluarga aku rasis. Aku tuh pengen keluarga aku tuh ya udah open minded aja, jangan karena beda agama, beda pendapat terus jadi kayak oh kamu bukan golongan aku, kamu bukan keluarga aku, ya otomatis aku digituin, aku jadi nggak mau pulang. Banyak keluarga yang hubungannya terus berakhir ya udah gitu, kayak nggak mau tahu, padahal kan saudara ya tetap saudara, keluarga ya tetap keluarga, no matter what. Kayak no matter kamu sekarang kepercayaannya apa atau kamu gimana, ya tetap keluarga. Dan aku udah 3 tahun gak pulang by the way, ya salah satunya karena corona, dan lain alasan ya karena kalau di rumah tuh kayak ada-ada aja masalah, yang masalah kecil jadi gede, yang gak ada masalah jadi diada-adain. Terus papa mama aku juga udah pisah dan udah punya rumah masing-masing. So kalau aku pulang ke rumah papa dulu, mungkin mama lagi kemana dulu, mama akan komplain. Ketika aku pulang ke rumah mama dulu, mungkin karena papa aku masih di pasar, dia akan jualan, jadi kayak pulangnya ke sana dulu sih, kenapa nggak ke rumah papa dulu, kayak selalu salah. Kalau aku pulangnya ke tempat saudara aku dulu, karena aku kan papa mama cerai dan aku sempet diasuh sama kakak nenek. Pokoknya aku hidupnya tuh nomaden itulah pokoknya, kayak manusia purba. So aku juga punya hubungan yang ya lumayan baik lah sama keluarga aku yang lain, tapi nggak terlalu baik juga sih. Maksudnya kayak aku respect karena aku pernah numpang tinggal gitu loh maksudnya. Jadi kayak kadang aku juga pulang ke tempat saudaraku dulu, terus kayak orang tua aku kayak kamu ya itu pulang yang dicari saudara, lagian kalau ada apa-apa saudara mana peduli. Ya emang keluarga aku saudaranya kayak urusanmu itu benar, cuma kayak nggak harusnya ngomong kayak gitu juga sih. Kayak ya hargai aku lah, aku juga pernah ada utang budi sama mereka, jadi kayak aku respect aja sih tuh. Terus selalu disalahin lah kalau pulang, selalu salah aja gitu, nggak tahu kenapa. Bernafas aja udah salah deh kayaknya. Jadi ya itu. Dan aku nggak masalah dengan agama manapun, ras manapun, negara manapun, I don't care. Selama dia baik sama aku ya aku baik. Dan menurut aku agama itu Tuhan cuma satu, ya cuma sebutan para umatnya tuh beda-beda. Aku mikirnya kayak gitu, ya cuma ritualnya aja yang beda. Dan gue tuh mikirnya kalaupun gue bukan muslim, tetap masih ada agama muslim dan masih banyak orang-orang yang hidupnya terarahkan dan jauh lebih baik dari sebelumnya karena dia muslim, membawa dia menjadi manusia yang lebih damai, happy. Ya I think that's good and that's okay. Kalaupun aku bukan Kristen, aku bukan Buddhis, it's okay. Buddha dan Kristen masih tetap ada dan masih banyak orang-orang yang hidupnya jadi lebih baik karena mengamalkan ajaran-ajaran itu. Dan menurut aku itu nggak apa-apa, yang penting manusia itu bisa ngelakuin hal yang dia suka, dia happy, dia damai, dan nunggu sampai mati dengan hal-hal yang berguna dan bikin dia happy, menurut aku. Karena aku nganggapnya semua agama tuh baik, semua agama juga menganggap Tuhan itu cuma satu, tapi ada kayak Hindu atau Buddha yang menyembah dewa, itu dewanya banyak, tapi I don't care about that. Aku nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Kalaupun aku benar juga nggak make sense juga kalau aku nyalahin orang. Kalau aku disalahin sama orang juga aku akan sakit hati pasti. So cuma respect aja. I'm respect for you all guys, no matter you are Muslim or Christian or Buddhist or something like that, I don't care. Aku juga nggak peduli kamu orang hitam, orang putih, orang Papua, orang Jawa, orang Sunda.
I don't care about that. I don't give a shit about that. No matter who you are, if you good people, I will be good too. For you, really. Itu. Terus aku menganggap Tuhan itu, aku menganggap semua agama tuh baik. Mereka juga beberapa agama bilang Tuhan itu cuma satu. So, ya, ada Tuhan. Aku percaya ada Tuhan. Cuma aku mikirnya kadang ada orang yang lebih nyaman dengan lingkungan. Ada yang nyaman dengan lingkungan Islam, ada yang nyaman dengan lingkungan Buddhis, Kristen. Ya itu cuma ritual aja, cara kita ibadah dan orang-orangnya aja. Tapi pada intinya kita ke Tuhan gitu. Jadi aku nggak permasalahin itu dan I'm okay with that. Dan kalaupun aku pengen belajar Kristen, pengen belajar Buddha, why not? Jadi aku bisa tahu kan kenapa dia begitu, dan aku lebih bisa memahami teman-teman aku. Aku punya teman Buddhis, aku punya teman Muslim, aku punya teman Kristen, dan I'm okay with that. Kayak kadang aku tertarik untuk belajar hal-hal yang baru yang aku sebelumnya belum tahu. Oh dia begini biar apa? Oh dia begini biar apa? Oh kenapa dia begini? Jadi kayak aku tahu kayak oh oke. Jadi aku bisa lebih memahami teman aku atau orang lain, dan I think that is good. Jadi kita punya bonding. Jangan, nggak tahu, aku emang dari dulu nggak suka aja untuk terus-terusan di kandang sendiri. Aku pengen keluar kandang dan berteman dengan siapapun dan belajar banyak hal. Belajar nggak cuma 1 tambah 1 100 dikali 250 90 nggak perlu kayak gitu. Humanity, respect, kita juga harus belajar about life. We are also learning. So yeah, don't racist, be respect, stay healthy. No matter you believe in corona or not, you have to keep safe and keep your family members safe, or whoever, just keep safe, okay? And kita juga berdoa buat semuanya, semoga keadaan ekonomi membaik dan lain sebagainya, dan semuanya membaik. So ya, amin. Bye.